Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abu Ziyad HSDS. Ada seorang peserta pelatihan yang bertanya kepada saya, Kang Abu Zi, bukankah semakin sering kita lakukan afirmasi atau autosugesti pada diri sendiri, maka keinginan kita akan cepat terwujud? Saya jawab, tergantung. Loh, tergantung gimana ya Kang? Begini, fungsi afirmasi atau autosugesti yang diulang-ulang, dibacakan maupun dibayangkan ke dalam pikiran kita, fungsinya adalah untuk menanamkan afirmasi tersebut, sugesti tersebut ke pikiran bawah sadar. Saat sudah tertanam di pikiran bawah sadar, maka dia akan menjadi program yang dikerjakan oleh pikiran bawah sadar secara otomatis. Dan juga bisa menghasilkan efek vibrasi, menggetarkan semesta dalam level energi, dan mencocokkan kita atau menarik sesuatu yang cocok dengan apa yang sedang atau apa yang sudah diprogramkan di pikiran bawah sadar kita, begitu kan? Tapi permasalahannya adalah, apakah semakin sering diulang semakin cepat masuk? Jawabannya iya, selama tidak ada mental block atau keyakinan yang saling bertentangan di dalamnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Misal kita masukkan ke dalam bawah sadar kita berulang-ulang dalam bentuk afirmasi, rezekiku mudah, rezeki mengalir ke dalam hidupku, aku setiap hari semakin bertumbuh secara finansial, saldo rekeningku semakin bertambah, bla 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 dan sebagainya. Itu sugesti yang kita masukkan ke bawah sadar dengan harapan kita pengen lebih mudah untuk dapat rezeki. Tapi sebelum kita memasukkan sugesti itu, sebelum kita melakukan afirmasi itu, ternyata di pikiran bawah sadar kita sudah terlanjur tertanam keyakinan bahwa aku takut untuk punya uang banyak. Aku takut kalau nanti aku kaya aku jadi orang sombong. Aku takut ketika kekayaanku semakin bertambah, aku semakin jauh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Misal ada keyakinan seperti itu. Keyakinan itu adalah keyakinan yang kita takuti. Nanti kalau punya duit ntar gue gimana? Nanti kalau banyak uang nanti gimana hubunganku dengan yang Maha Kuasa? Padahal sebetulnya secara logika kita semua tahu bahwa kesombongan itu berkaitan dengan karakter, tidak berkaitan dengan uang. Banyak juga orang yang uangnya sedikit, orang yang miskin, berkekurangan tapi sombong. Nah, karakter ketika dipupuki dengan berlimpahnya rezeki, maka dia akan berlipat ganda. Jadi kalau misalkan Anda belum punya uang aja udah sombong, Anda nanti diberi rezeki yang berlimpah, Anda sombongnya menjadi-jadi. Tapi ada orang yang dalam kondisi kekurangan pun dia dermawan. Nah, begitu ditambahkan rezeki yang lebih besar, maka dermawannya akan lebih besar juga, gitu. Begitupun misalkan hubungan dengan yang Maha Kuasa. Ini berkaitan dengan keimanan kita, berkaitan dengan karakter kita. Tidak ada kaitannya dengan uang atau rezeki, karena uang dan rezeki itu hanyalah alat saja diri kitanya. Kalau kita pikir secara logika seperti itu, bukan uang yang membuat kita jadi jahat, karakter yang membuat kita. Perbaiki karakternya. Kalau Anda ingin dalam kondisi sedikit uang ataupun banyak uang, Anda tetap berhubungan baik dengan yang Maha Kuasa, Anda tetap rendah hati dan dermawan. Nah, namun yang sudah terlanjur misalnya di dalam pikiran bawah sadar kita punya keyakinan seperti tadi itu, maka sesering apapun sugesti yang kita lakukan, sesering apapun afirmasi yang kita bacakan ke pikiran bawah sadar kita, dia akan selalu tertolak oleh mental block itu tadi, oleh keyakinan yang saling bertabrakan itu tadi di bawah sadarnya. Maka supaya afirmasinya benar-benar bisa masuk, sugestinya benar-benar bisa diterima oleh bawah sadar, sebelum melakukan itu Anda harus bersihkan terlebih dahulu pikiran bawah sadar Anda dari mental block, dari keyakinan yang saling bertabrakan yang akan menghambat sugesti itu untuk masuk. Celakanya adalah kalau Anda belum bersihkan dulu mental blocknya, kalau Anda belum bersihkan dulu keyakinan negatifnya, sesering apapun Anda masukkan, bukan cuma sekadar tidak diterima oleh bawah sadar, bahkan akan menimbulkan efek balik perlawanan yang lebih besar lagi dari keyakinan yang sudah terlanjur tertanam di bawah sadar itu tadi. Ya,
Anda bisa gunakan EFT, bisa gunakan edit submodality dari beberapa teknik yang pernah dipelajari di training berpikir positif kemarin. Setelah itu bersih, baru Anda masukkan. Dan ini berlaku bukan cuma buat masalah finansial, ini berlaku untuk masalah kesehatan, berlaku untuk masalah emosi, berlaku untuk masalah sosial atau hubungan dengan orang lain. Sekian saja dari saya, Abu Ziyad HSDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.